Shalom warga kerajaan, hari ini kita akan membahas dari renungan-renungan harian yang selalu saya upload di YouTube channel saya setiap jam 6 pagi. Kalau ada yang belum tahu, tinggal di subscribe, notifikasi supaya dapat pemberitahuan setiap jam 6 pagi ada renungan harian yang tertulis di situ. Kalau mau mencarinya silahkan buka kolom community, di situ nanti ada gambar dan juga ada firman. Ya, bukan dalam bentuk video tapi dalam bentuk tulisan. Ya, hari ini saya akan membawakan beberapa dari renungan yang pernah ditulis, dan khususnya pada hari ini kita akan membahas tentang Matius 6 ayatnya yang ke-6. Ini tentang bicara tentang tutup pintu gitu ya. Tutup pintu, setiap hari ini kita harus tutup pintu gitu. Apa yang firman Tuhan maksudkan dari tutup pintu? Coba kita baca sama-sama di Matius 6 ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu. Tutuplah pintu. Dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ayat ini tidak mengatakan kepada kita kalau kita berdoa harus di dalam kamar supaya Tuhan dengar. Bukan itu. Ya, ini ada konteks, ini ada hubungannya dengan apa tradisi pada saat itu, dan kemudian kita juga harus mengerti bukannya berarti kalau kita berdoa berarti harus di kamar baru didengar Tuhan, tidak. Ya, kita berdoa di kamar mandi, di tempat angkutan umum pun, di mana saja kita berada, Tuhan mendengar doa kita. Kita bisa menghampiri tahtanya kapan saja, di mana saja, dalam kondisi apa saja. Nah, yang saya mau bagikan kepada kita semua pada hari ini adalah tutup pintu. Tutup pintu itu berarti begini. Pernahkah kita berpikir bahwa saya sudah memberikan waktu saya untuk Tuhan tanpa saya mendengar apa-apa yang lain? Tanpa saya mendengar atau melihat hal-hal yang lain. Dengan kata lain adalah di mana saya berada, saat itu saya menutup telinga saya menutup mata saya menutup semua panca indera saya kepada dunia, saya fokus kepada Tuhan. Pernahkah kita melihat seorang pasangan yang berkomunikasi di sebuah restoran, tapi sebenarnya mereka tidak memperhatikan satu sama yang lain karena mereka sibuk dengan HP-nya, dengan ponselnya. Mungkin hari ini kita harus matikan notifikasi di telepon kita. Mungkin hari ini tidak semua sosial media harus kita baca. Tidak semua WhatsApp harus kita balas. Tidak semua postingan di grup harus kita lihat. Tidak semua. Oleh sebab itu firman Tuhan mengatakan belajarlah untuk menutup pintu. Belajar untuk menutup pintu telinga dan mata kita. 2 Petrus 2 ayat 7-8 mengatakan Lot itu orang yang benar. Tapi karena dia tidak menjaga pendengaran dan penglihatan, jiwanya yang benar itu tersiksa. Jiwanya yang benar tersiksa. Saya tahu di dunia ini banyak sekali berita hoax, berita negatif, berita yang menakutkan. Makanya firman Tuhan selalu katakan, arahkan telingamu kepada ucapanku, simpan di dalam lubuk hatimu, karena itu adalah sumber daripada kehidupan dan juga kesembuhan. Bagaimana kita bisa mendengar suara Tuhan kalau kita nggak belajar tutup pintu? Pastinya tidak semua pintu kita buka. Kalau ketika kita masih kecil ada yang ngetok pintu, karena kita tidak memiliki pengetahuan, kita main buka aja pintunya. Tanpa kita memikirkan siapa yang ada di balik pintu itu. Tapi ketika kita beranjak dewasa, ketika ada yang mengetuk pintu, biasanya kita bertanya, siapa? Atau paling tidak kalau kita di pintu kita memiliki lubang yang kita bisa melihat, kita melihat dulu siapa yang di balik pintu itu. Baru kita membuka pintunya atau tidak. Nah, seringkali semua pintu dalam hidup ini kita buka. Akhirnya kehidupan kita dipenuhi dengan banyak sekali hal-hal negatif, dipenuhi dengan ketakutan, dipenuhi dengan kekhawatiran, bahkan stres. Saya tidak katakan kalau takut itu salah. Takut itu normal di dalam emosi manusia. Karena manusia di emosinya mengalami kesedihan, ketakutan gitu ya. Tapi ketika ketakutan menguasai kehidupan, itu menjadi sesuatu yang sangat-sangat salah. Karena ketakutan bukan dari Tuhan.
Dan mengapa sebabnya bisa seperti itu? Pasti ada sesuatu yang kita lakukan karena semua pintu kita buka. Hati-hati dengan pintu yang kita buka. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita, tutup pintu telingamu, tutup pintu matamu. Fokus kepada Dia. Belajar untuk mendengar suara Dia. Berdoa, punya mesbah sendiri. Tapi Pak, saya udah punya mesbah dengan keluarga. Good. That's good. Saya udah berdoa sama-sama tadi di Zoom, di ibadah Zoom. Good. Punyakah kita waktu bersama-sama dengan Dia? Hanya kita dengan Dia. Ada di dalam sebuah tempat di mana kita bisa menutup telinga dan mata kita dari kebisingan dunia dan hanya fokus kepada Dia. Dan belajar untuk berdiam diri dan katakan, Roh Kudus, ajari aku supaya aku bisa mendengar suara-Mu. Banyak pesan yang Tuhan mau berikan kepada kita. Banyak instruksi yang Dia mau beritahu kepada kita. Supaya kehidupan kita tidak salah melangkah. Rugi kalau kita tidak menutup telinga dan mata kita untuk belajar tekun. Ada bersama-sama dengan Dia. Punya waktu yang intim bersama-sama dengan Dia. Mulai hari ini, latihlah hidupmu untuk hidup intim dengan Tuhan. Belajar untuk menutup pintu telinga dan pintu mata supaya kita tidak terpengaruh sama kebisingan dunia dan hanya fokus kepada Dia hari lepas hari. God bless you. Until next time.